Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi ya sahabat subscribe motor polos. Ini sedikit review tentang Honda Jazz manual tahun 2005. Ini teman-teman, kalau teman-teman mau meminang Honda Jazz tahun 2005 ini ada beberapa tips dan trik yang harus teman-teman periksa ya. Misalnya teman-teman nggak pakai jasa inspektor untuk pemeriksaan ini mekanik gitu kan, teman-teman mengecek sendiri bisa kok teman-teman. Caranya mudah. Yang pertama teman-teman perhatikan adalah kebocoran dari olinya. Jadi teman-teman perhatiin ini, kalau kayak gini ini bersih ya, memang ini udah diservis mobilnya. Itu seal tutup klepnya nih, cover valve-nya nggak ada rembesan oli, kering dia di sini. Ini bukan habis dicuci ya teman-teman ya, memang bersih setelah diservis gitu ya, bukan dicuci. Kan banyak tuh oknum nakal gitu ya, jadi mobilnya cuma dibersihin aja mesinnya tapi nggak dibenerin gitu. Terus yang pertama itu dari kebocoran secara fisik ya, liatin kanan ke kiri, kiri ke kanan gitu, diliatin semua. Setelah itu ya minimal dicek lah nih tutup olinya, lihat bagian dalamnya ada lumpur oli atau enggak di situ. Jadi kelihatan ya teman-teman. Kalau masih wajar dan normal boleh diteruskan. Jadi yang paling pertama adalah lihat dari tutup olinya. Lihat kalau dia ada lumpur sudah, jangan diteruskan teman-teman. Yang kedua adalah aki teman-teman. Lihat biasanya penjual aki itu menuliskan tanggalnya ya, atau nah ini titik biru ini apa istilahnya mata kucing, itu tidak menjamin teman-teman. Tapi teman-teman harus lihat fisiknya, kepala akinya karatan kah gitu atau tidak kah gitu, bisa dilihatin semua tuh. Kalau mobil sehat insya Allah kepala akinya bersih teman-teman ya kan. Ini yang kelihatan dulu. Nah yang kedua adalah tutup radiator teman-teman. Tutup radiator dia pakai coolant atau pakai air biasa. Lihat, nah ini habis dipanasin ya tuh. Ini pakai coolant ya teman-teman. Insya Allah sehat kalau pakai coolant, nggak ada kerak di sini. Itu inti-intinya dulu teman-teman sebelum ke yang lain ya. Nah ini airnya nggak ngurang, terus di reservoirnya kelihatan itu ada ya, di reservoirnya ada cukup. Oke, kita tutup lagi. Kalau misalkan teman-teman nggak pakai jasa mekanik untuk inspeksi atau pemeriksaan ya. Terus kebocoran di bagian sini, lihat kebocorannya. Kalau kebocorannya nggak ada, aman ya teman-teman ya. Nggak ada semua, nggak ada. Jika sudah, intip ke kolong teman-teman, ada rembesan air atau tidak, air atau oli ya, misalnya air dari air radiator atau oli dari mesin atau transmisi, minimal diintip teman-teman. Nah ini bukan oli ya, ini adalah sisa genangan air. Diintip bagian bawahnya. Kalau sudah, jangan lupa nih tutup olinya dikencangkan lagi ya. Minyak rem itu harus dicek teman-teman. Kalau dia udah kotor berlumpur, sudah jangan diteruskan. Minimal ada negosiasi untuk harga perbaikan rem. Ini lihat minyak remnya masih kuning, bagus ya. Dan wadahnya pun masih bening. Oke, terus ini minyak kopling. Dilihat minyak koplingnya bagus juga, masih bening. Dan dilihat level max minimalnya ya, masih bagus. Terus fuse box kita buka aja teman-teman, namanya kita mau beli ya. Tuh dilihat masih original nggak. Kalau original kelihatan kok teman-teman ya, masih rapih, bagus, nggak ada tambahan jumper-jumperan, ada kabel malang melintang sana sini ya. Kalau ini aksesoris ini mungkin wajar lah karena sudah lama ya, jadi alarmnya udah diganti nih, nggak apa-apa. Dilihat dari ininya masih bagus. Oke, berarti kita bisa pengecekan mobil ini lanjut artinya. Karena yang pertama dari tutup oli kelihatan sudah bagus, kebocoran di atas tidak ada, minyak rem, minyak kopling utuh, kelihatan min maxnya. Ini juga kelihatan, fuse box bagus, nggak ada tambah-tambahan aksesoris. Ya baru kita bisa terusin lagi tuh, radiator udah kita lihat,
baru kita bisa ngecek ke tempat yang lain. Kalau dari sini udah ada bermasalah, minimal kita ada negosiasi untuk mengurangi harga. Misalkan dari 80 juta kita minta 75 juta dari sini saja ya gitu. Karena untuk perawatannya sedikit lumayan teman-teman. Terus yang kedua lanjut ke kaki-kaki teman-teman. Lihat di sektor kaki-kakinya. Kita lihat intip ke sana. Lihat di sektor kaki-kakinya ya. Lihat soknya. Soknya kan kelihatan kan tuh. Ada rembes atau enggak gitu. Sebelum kita tes jalan. Kanvas remnya bisa dilihat. Lihat bodinya. Ya selintas kelihatan lah. Dari atas sampai ke bawah. Itu kita cek semua. Yang belakang teman-teman. Sekalian kita lihat cek tahun bannya. Memang beli mobil second jelas ada kekurangannya ya, tapi kita hindari seminimal mungkin kita dapat kondisi yang prima. Lihat ketebalan ban dan tahun produksi ban. Setelah bagian eksterior sudah, kita masuk ke interior. Setelah itu kita masuk ke bagian interior ya teman-teman. Nah, yang pertama kita lihat adalah kilometer teman-teman. Ya, lihat kilometer, kita on kan aja. 195. Artinya 195.000 kita bagi berapa tahun ini mobil sudahan gitu. Artinya di situ didapat konsumsi kilometer per bulannya berapa kilo gitu teman-teman. Ini kilometernya 195 dibagi 23 tahun ya kalau dari 2005 ya. Nah disitulah dia didapat. Nah untuk konsumsi kilometer itu 10.000 itu per 6 bulan teman-teman. 6 bulan. Jadi kalau 1 tahun itu 20.000 itu normalnya ya. Gitu teman-teman. Artinya mobil ini secara odometer itu kilometernya masih rendah banget teman-teman. Setelah itu baru kita cek fisik. Bener nggak sih kilometer ini adalah real atau bukan hasil rekayasa putaran gitu teman-teman. Nah yang pertama dicek adalah bagian setir teman-teman. Insya Allah ini beneran kilometernya memang 195 ya. Karena ini kita tahu historinya. Terus kalau misalkan teman-teman masih belum yakin, bawa deh STNK-nya atau minimal foto STNK-nya, bawa ke dealer Honda terdekat teman-teman. Tanyakan di sana histori servisnya gitu. Kalau memang track recordnya bagus, nanti di Honda dijelasin kilometer sekian, tanggal sekian ada semua historinya teman-teman, dan itu tercatat dengan baik teman-teman. Ya. Nah, itu untuk cara mudahnya setelah kita melihat mesin ya. Mesin bagus, bodi bagus, interior bagus, baru kita cek keakuratannya gitu. Dari fisik ya, kita balik lagi ke fisiknya. Ini kalau ini insya Allah memang cacat sedikit, bukan cacat ya, artinya ini terkelupas oleh tangan di sini. Mungkin di sini kidal ya, jadi untuk klaksonnya megangnya di sini mungkin ya. Ini juga nih untuk pegangan klakson ini. Terus fisiknya bagus, dashboardnya nggak ada yang renggang, bagus semua nih. Audionya udah diganti, AC, bludrunya, plastiknya ini masih bagus semua, masih kokoh nih, saringan AC. Lacinya kita lihat bagus, nggak ada masalah, nggak ada bekas cacat tabrak juga ya kan. Baru kita hidupkan teman-teman, dihidupkan, lihat seberapa respon dia untuk di starter ya. Starternya panjang atau enggak tergantung ya. Kita hidupkan mesinnya, artinya kondisi starternya normal ya teman-teman ya, mesinnya nggak ada masalah. Terus kita hidupkan AC. Oke, AC-nya langsung nyes teman-teman, artinya AC-nya sehat. AC-nya sehat, dingin. Lihat ke atas plafon, mati. Nah ini hidup nih, hidup, mati. Berarti masih berfungsi lampu plafonnya. Lihat plafonnya masih bersih semua, joknya
jok wajar ya, sobek-sobek ini sarungnya aja bisa diganti. Jadi secara overall mobil ini bagus ya teman-teman ya, getaran mesinnya nggak ada, suara mesinnya halus, begitu ya teman-teman ya. Terus nanti di tes jalan teman-teman, dicek setirnya ada bunyi-bunyi abnormal kah gitu, setirnya enteng, power window-nya dicek, fungsi semua ya, electric mirror-nya dicek semua, lampu-lampunya dicek semua. Untuk overall secara menyeluruh mobil ini enak, kuplingnya enak, remnya nggak ngeblong, gasnya enak halus, RPM-nya nggak naik turun. Ini mesin masih dingin, untuk ukurannya masih dingin ya. Kita matikan AC, harusnya turun. Oh, AC-nya belum mati nih. Masih di angka 1000 teman-teman. Mungkin udah digedein nih gasnya nih. Kita hidupin aja, AC-nya panas. Nah, turun kok. Oke. Jadi untuk teman-teman yang mau nyari Honda Jazz jangan ragu-ragu ya, karena walaupun sudah berumur kayak gini, kalau dapat kilometer yang segini teman-teman, udah deh itu rezeki teman-teman. Tinggal dicek tes jalan, kalau ada bunyi-bunyi yang nggak normal baru ditanyain ke yang punyanya ya, ini apa keluhannya, terus dinegosiasi untuk membetulkan yang keluhan tadi ya teman-teman ya. Oke, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang mau meminang Honda Jazz 2005 manual IDSI. Jangan ragu teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.